Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Reris Channel and welcome back to Nutrition Talks. Apa kabar nih? Semoga sehat-sehat terus ya. Setelah video sebelumnya ngebahas mendingan mana antara D3, D4, atau S1 Gizi, muncul pertanyaan selanjutnya nih dari teman-teman yang udah kelar jadi sarjana, terus mau lanjut sekolah. Mending mana nih, profesi atau S2? Sebenarnya di channel ini hampir semua jenjang per ilmu gizian udah aku bahas deh. Ada yang dari pengalaman teman-temanku, ada dari pengalaman aku sendiri. Pokoknya ini channel perjalanan aku dari belum lulus kuliah, PPKL, sampai lulus kuliah, terus kerja, sampai lanjut kuliah lagi. Nah, bagi yang sedang diproses mau lanjut kuliah, video ini cocok buat kamu biar bisa menimbang-nimbang nih. Kira-kira di keadaan kamu yang sekarang dan tujuan kamu di masa depan, mending pilih mana? S2 Gizi atau profesi dietitian? Check this out. Pertama-tama, S2 itu apa sih? Profesi dietitian itu apa sih? Dan bedanya apa ya? S2 atau Magister adalah sarjana terapan gizi atau sarjana gizi yang telah menyelesaikan pendidikan magister jenjang S2. Sedangkan profesi dietitian, register dietitian, itu tenaga gizi sarjana terapan gizi atau sarjana gizi yang telah mengikuti pendidikan profesi dan telah lulus uji kompetensi serta teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, bedanya apa? Langsung aja kita bahas ya. Definisi udah pasti berbeda. Bagaimana dengan jalur masuk? Kalau di S1 Gizi itu ada SNMPTN, SBMPTN. Di S2 dan profesi nggak ada. Hampir semua universitas atau poltekkes disebutnya itu uji mandiri. Nah, universitas mana aja nih yang ada S2 gizinya? Kalau menurut AIPGI alias Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, di Indonesia, program studi Magister Ilmu Gizi alias S2 Gizi hanya ada di 4 universitas doang loh, yaitu di IPB, UB, Undip, dan UNS. Iya, serius, cuma ada 4 di Indonesia. Kalau kamu lulus S2 Gizi di 4 kampus ini, nanti gelarnya adalah MGZ. Next, universitas mana aja nih yang ada profesi dietitian? Ada 9 prodi profesi dietitian yang terdaftar di AIPGI, yaitu 4 di universitas, UGM, UB, IPB, Esa Unggul, dan 5 di Poltekkes. Ada di Poltekkes Malang, Poltekkes Semarang, Poltekkes Bandung, Poltekkes Jogja, Poltekkes Makassar. Dan pastinya akan bertambah lagi sih kayaknya. Oke, untuk register dietitian itu gelarnya adalah ARDI. Next ke perbedaan selanjutnya. Persyaratan masing-masing universitas. Itu pasti berbeda ya. Aku sebutin yang menurutku perlu lebih diperhatikan aja ya. Nah, untuk lanjut S2 Gizi, kalian harus udah menyelesaikan S1 jurusan bidang kesehatan. Nah, beberapa kampus ada yang menerima lulusan S1 dari jurusan selain gizi. Jadi nggak mesti S1 Gizi gitu loh. Nah, contohnya dari kedokteran. Terus ada juga teman seangkatanku yang lulusan S1-nya itu kebidanan dan bisa tuh lanjut S2 Gizi. Dan perlu digarisbawahi, tidak semua kampus yang aku sebut tadi menerima lulusan dari D4. Dari 4 kampus yang punya prodi S2 Ilmu Gizi tadi, cuma UNS sementara ini yang nerima D4. 3 lainnya mempersyaratkan harus S1. Boleh langsung silaturahmi ke website kampus tujuannya masing-masing ya. Nah, untuk profesi dietitian hanya S1 atau D4 jurusan gizi aja yang boleh daftar ya. Nutrition only. Sesuai definisi yang aku sebut di awal ya. Jadi misal kamu S1 olahraga atau S1 tekpang atau S1 kebidanan, gak bakalan bisa lanjut profesi dietitian, percaya deh. Oh iya, untuk profesi dietitian, beberapa kampus ada yang mempersyaratkan status gizi harus normal. Harus normal. Kalian boleh cek persyaratan masing-masing kampus ya. Oke, next ke perbedaan selanjutnya ada di masa studi. Nah, S2 itu ditempuh selama 2 tahun normalnya, selama 4 semester. Di kampusku yang sekarang 2 semester awal itu biasanya difokuskan kuliah. Terus kalau mau tahu mata kuliahnya apa aja, bisa cek video ini ya.
Nah, 2 semester sisanya fokus untuk nyusun tesis dan publikasi. Semester 3 itu tesis 1-2, semester 4 itu tesis 3-4, kalau nggak salah. Boleh cek, ini aku ada ngobrol sama Mbak Nisha juga tentang perjalanan tesis ya. Oke, untuk profesi dietitian itu ditempuhnya selama 1 tahun. Iya, cuma 2 semester. Cuma 2 semester. Tapi kalau mau tahu gambaran prakteknya seperti apa, boleh cek video ini ya. Ada mata kuliahnya juga yang kita mention di situ. Terus, next, yang cukup penting, biaya. Info tahun 2020 untuk S2 Gizi, untuk biaya pendaftaran itu dari beberapa kampus, kisarannya adalah 400.000 sampai 800.000 per semester. Kisarannya 7,5 juta sampai 9 juta. Karena ada 4 semester, harus dikali 4 dong berarti ya. Sekitar 30 sampai 36 juta. Ini belum termasuk biaya buat beli buku, buat publikasi jurnal, buat penelitian, buat nyetak tesis. Oh iya, beberapa kampus ada yang pakai uang pangkal juga. Pas awal masuk bayar kisaran 5 juta, sampai ada yang belasan juta juga. Tergantung kampusnya ya, kalian bisa langsung silaturahmi ke websitenya untuk ngecek harga. Biasanya udah di-spill tuh di website, jadi karena cuma ada 4 univ yang ada S2 gizinya, yang menjadi MGZ, kalian pasti lebih gampang ngebandinginnya, oke? Oke, next, profesi dietitian. Biaya pendaftarannya berapa? Itu kisaran 500.000. Dan per semesternya, 8 juta sampai 13 juta. Ada 2 semester, jadi dikali 2, berarti kisarannya 16 sampai 26 juta lah ya. Biaya hukum profesi dietitian, info paling update sekitar 2 juta. Waspada juga biaya yang tak terduga pas lagi praktek di beberapa daerah. Nah, bagi teman-teman yang lagi kerja sambil kuliah, semangat ya. Terus yang masih fokus kerja dulu, mungkin buat lanjut studi juga semangat. Pejuang beasiswa, semangat. Yang masih pinjam duit ortu dulu juga semangat. Semua pasti ada jalan rezeki masing-masing. Perbedaan selanjutnya ada di sistem pembelajaran dan juga tugas akhir ya. Nah, untuk S2 Gizi mempelajari lebih mendalam tentang peminatan yang dipilih. Jadi di S2 Gizi di kampusku itu ada 2 peminatan, yaitu Clinical Nutrition dan Human Nutrition. Bedanya apa? Sesuai penamaannya, untuk Clinical Nutrition fokus ke gizi secara klinis, dan Human Nutrition lebih ke penerapan gizi di masyarakat. Untuk S2, tugasnya gimana? Tugas akhirnya sih berupa tesis ya. Sedangkan sistem pembelajaran di profesi dietitian, teorinya tentu lebih sedikit dan diberikan dalam waktu yang singkat banget. Jadi materinya itu hanya sebagai refresh materi gitu di awal sebelum terjun langsung ke tempat praktek. Versi itu kayak PKL pas S1 atau D4, tapi versi lebih lama dan lebih banyak tugasnya. Kalian bisa dengerin cerita lengkapnya di video ini. Udah kita obrolin sedetail mungkin dan seru juga. Nah, prakteknya paling lama 6 bulan di rumah sakit, sisanya rotasi di puskesmas, panti jompo, catering, institusi. Kalau ada yang lain tambahin ya. Terus tugas akhir dari profesi dietitian, dari info terbaru yang aku dapat, itu masih laporan akhir. Jadi kalau ada yang terupdate, mungkin boleh di komen ya. Perbedaan selanjutnya adalah gambaran kerja ketika udah lulus nanti. Nah, untuk S2 Gizi, udah tau lah ya, bisa kerja sebagai dosen, peneliti, dan kalau yang udah kerja, bisa buat kenaikan golongan atau jabatan. Nah, untuk lulusan profesi dietitian, bisa kerjanya di rumah sakit, atau puskesmas, atau instansi, atau buka praktik mandiri. Oke, that's all I can say. Semoga dengan memahami perbedaan S2 Gizi dan profesi dietitian, teman-teman jadi lebih mudah nih untuk menentukan mau lanjut kemana. Yang utama sih harus tetap ya sesuai tujuan dan kenyamanan kalian ke depannya. Supaya ikhlas menjalankan pendidikannya. Karena pastinya nggak mudah ya. Namanya juga sekolah gitu kan. Capek pasti ada. Namanya juga berproses. Kalau capek, burn out, mental breakdance, ya istirahat dulu. Nanti lanjutin lagi. Ini reminder buat diri aku sendiri juga sih. Selama waktu terus berjalan, semua pasti akan berlalu. Jadi selalu niatkan menuntut ilmu lillahi ta'ala, terus bisa bermanfaat bagi sesama. Insya Allah jadi ladang pahala ya.
Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk support channel ini. Thank you so much. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.